Di Polres Malang, suasana sore itu terasa seperti biasanya, tenang dan sedikit monoton. Beberapa petugas duduk membungkuk di balik meja-meja kayu tua, disibukkan oleh tumpukan berkas laporan yang seolah tak pernah ada habisnya. Sementara itu, jam dinding yang tergantung di atas pintu berdetak dengan irama yang lambat dan pasti, seolah menegaskan ketenangan yang membosankan di dalam ruangan. Udara pegunungan yang sejuk dari arah Dau, dengan aroma khas tanah basah dan dedaunan, masih terasa lembut menyelinap masuk melalui celah-celah jendela yang dibiarkan terbuka. Angin sesekali berdesir, membawa kelegaan sesaat dari pengapnya tumpukan kertas. Namun, ketenangan yang telah mapan itu tiba-tiba pecah berkeping-keping ketika pintu depan terbuka dengan kasar. Sepasang suami istri lanjut usia melangkah masuk dengan wajah yang dilukis oleh kepanikan murni. Sang suami, yang kemudian diketahui bernama Pak Slamet Riyadi, tubuhnya kurus namun masih menyisakan jejak ketegapan di masa muda. Ia terlihat terengah-engah, berusaha menahan napas yang memburu di dadanya. Kedua tangannya bergetar hebat, seolah mencari-cari pegangan di udara agar tidak roboh. Di sampingnya, istrinya, Bu Murni, menangis tersedu-sedu, wajahnya basah oleh air mata yang mengalir tanpa henti. Langkahnya gontai, kakinya seakan siap menyerah dan membuatnya terjatuh kapan saja. Petugas piket yang sedang berjaga, seorang pria muda dengan seragam yang sedikit longgar, segera bangkit dari kursinya. Ia menyambut mereka dengan sigap, menuntun mereka ke kursi tunggu yang keras, lalu mempersilakan duduk dengan nada hormat. Pada saat yang bersamaan, seorang perwira dengan seragam rapi dan setrikaan yang sempurna melintas di lorong. Dialah AKP Joko Prasetya, penyidik utama Satreskrim Polres Malang, seorang pria yang dikenal karena ketenangan dan tatapan matanya yang tajam. Ia baru saja kembali dari rapat yang melelahkan di Kejaksaan Negeri. Matanya, yang terbiasa membaca gelagat dan kebohongan, sekilas saja menangkap raut wajah panik pasangan tua itu. Hatinya langsung bergetar. Firasatnya, yang ditempa oleh ratusan kasus, mengatakan bahwa ini bukan sekadar laporan kehilangan dompet atau ternak biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Tanpa menunggu, Joko segera melangkah cepat, membuka pintu ruang pemeriksaan kecil yang remang-remang, lalu berkata dengan nada tegas namun berusaha menenangkan, "Silakan Bapak dan Ibu duduk." Tarik napas pelan-pelan, ceritakan dari awal apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata yang dimaksudkan untuk menenangkan itu justru membuat tangis Bu Murni pecah lebih keras lagi. Ia menutupi wajahnya dengan ujung kerudung lusuh yang dikenakannya, bahunya terguncang hebat menahan isak tangis yang menyayat hati. Suara tangisannya memenuhi ruangan kecil itu, membuat suasana terasa lebih sesak dan berat. Pak Slamet, meskipun berusaha keras menahan diri demi istrinya, tak kuasa menyembunyikan gejolak di hatinya. Dengan suara bergetar menahan amarah dan duka, ia berkata, "Pak, tolong. Tolong selamatkan cucu kami, Galang Saputra. Sudah 3 hari dia hilang. Kami yakin. Kami sangat yakin ibu tirinya, Laras Wulandari, yang telah mencelakainya." Ruangan seketika hening. Kalimat terakhir itu jatuh seperti petir di siang bolong. Mata Joko menyipit, ia menunduk sesaat, otaknya bekerja cepat menyusun potongan-potongan informasi pertama yang begitu mengejutkan. Ia sudah sering menangani kasus remaja hilang. Banyak dari mereka yang ternyata hanya kabur dari rumah karena masalah sepele seperti uang jajan atau pertengkaran dengan orang tua. Tapi kali ini berbeda. Nada suara Pak Slamet penuh dengan kepedihan yang mendalam, sekaligus keyakinan yang tak tergoyahkan. Sikap Bu Murni yang hanya mampu menangis terisak-isak seolah menambah bobot kebenaran di balik tuduhan mengerikan itu.
Joko memberi isyarat kepada seorang anggota muda untuk mulai mencatat setiap kata yang terucap. Ia lalu menatap lurus ke arah Pak Slamet, matanya memancarkan keseriusan. Tolong ceritakan dengan jelas, Pak. Sejak kapan tepatnya Galang hilang? Dan apa yang membuat Bapak begitu yakin bahwa ibu tirinya terlibat? Pak Slamet menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, lalu mulai membuka kisah yang menyakitkan itu. Air matanya mulai menetes, bercampur dengan suara lirih yang syarat akan amarah yang tertahan. 3 hari yang lalu, Galang tidak masuk sekolah. Guru wali kelasnya, Bu Ani Pratiwi, yang pertama kali memberi kabar kepada kami. Saat itu kami mencoba menghubungi nomor ponselnya, tapi mati. Ketika kami menelepon Laras, menantunya, jawabannya sungguh mengiris hati. Katanya Galang hanya ngambek karena tidak dibelikan ponsel baru, lalu kabur entah kemana. Tidak mungkin, Pak. Kami yang membesarkannya sejak kecil, kami tahu betul karakternya. Galang bukan anak seperti itu. Dia sopan, rajin belajar, dan sangat hormat pada orang tua. Suara Pak Slamet tiba-tiba meninggi, tangannya mengepal erat di atas meja kayu yang dingin. Joko mendengarkan dengan saksama, tidak menyela sedikit pun. Setiap kata yang diucapkan Pak Slamet semakin memperkuat firasatnya bahwa ini bukan sekadar kasus anak remaja yang lari dari rumah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik senyum manis Laras Wulandari, perempuan yang kini memegang kendali penuh atas seluruh harta warisan mendiang suaminya, Arif Nugroho. Di luar ruangan, hujan tiba-tiba turun dengan deras, menimbulkan suara riuh di atap seng kantor polisi. Suara itu seolah menjadi sebuah ironi. Alam tengah berusaha membersihkan bumi dengan air hujannya, sementara di sisi lain, mungkin ada dosa besar yang sedang berusaha ditutupi serapat-rapatnya oleh kilauan uang dan kekuasaan. Joko menatap kembali wajah 2 orang tua renta di hadapannya. Guratan-guratan di wajah mereka bukan hanya tanda usia, melainkan juga jejak luka batin yang begitu dalam. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang bulat dan penuh kepastian, "Baik, Pak, Bu. Kami akan menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Saya berjanji, kami akan mencari Galang dan mengungkap kebenaran di balik semua ini." Kata-kata itu membuat Pak Slamet terisak pelan. Sementara Bu Murni menggenggam tangan suaminya dengan erat. Mereka tahu, sejak detik itu, kisah kehilangan cucu mereka bukan lagi sekadar urusan keluarga. Ini sudah menjadi sebuah kasus besar yang bisa mengguncang Malang, bahkan mungkin seluruh Jawa Timur. Hujan deras terus mengguyur Malang malam itu. Suara rintik air yang jatuh di atap bercampur dengan aroma khas tanah basah yang menembus hingga ke dalam ruang penyidikan. Lampu neon yang agak redup meninggalkan bayangan-bayangan panjang di dinding, menambah kesan suram di ruangan itu. Di sanalah AKP Joko Prasetya duduk berhadapan dengan pasangan renta itu, mencoba menggali lebih dalam. Air mata Bu Murni masih terus mengalir, membasahi kerudungnya. Pak Slamet berusaha keras mengendalikan dirinya, suaranya gemetar namun penuh keyakinan ketika ia kembali menegaskan bahwa Galang bukanlah tipe remaja yang suka berbuat nekat. Anak itu tidak mungkin kabur hanya karena masalah ponsel, Pak. Dia rajin, sopan, dan sangat menghormati kami, kakek neneknya. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini, ucapnya berulang kali. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia sudah sering menangani laporan anak hilang, sebagian besar berakhir dengan ditemukannya sang anak sedang nongkrong di rumah teman atau berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Namun, kali ini firasatnya mengatakan hal yang berbeda. Nada suara pasangan tua itu membuat hatinya ikut renyuh.
Mereka tidak sedang berasumsi tanpa dasar, ada kepedihan yang tulus dalam setiap kata mereka. Joko kemudian menanyakan siapa saja yang tinggal serumah dengan Galang. Pak Slamet menjawab dengan lirih, hanya dia dan ibu tirinya, Laras Wulandari. Sejak ayahnya, Arif Nugroho, meninggal dunia tahun lalu, rumah besar itu terasa seperti penjara bagi cucu kami. Nama Laras Wulandari kembali disebut. Joko mencatatnya dengan garis tebal di buku kerjanya. Ia tahu, kisah keluarga Nugroho cukup dikenal di daerah Dau. Arif dulunya adalah seorang pengusaha peternakan ayam yang sangat sukses. Setelah istri pertamanya meninggal karena sakit, ia menikah lagi dengan Laras, seorang perempuan muda yang dikenal cantik sekaligus sangat ambisius. Tak lama setelah pernikahan mereka, kesehatan Arif tiba-tiba merosot tajam hingga akhirnya meninggal dunia secara mendadak. Sejak saat itu, Laras menjadi pengelola sah seluruh harta kekayaan keluarga. Sementara Galang, anak kandung Arif, hanya tercatat sebagai pewaris sah di atas kertas, tanpa memiliki kendali apapun hingga usianya dewasa. Pola seperti ini tidak asing bagi Joko. Ia pernah membaca beberapa berkas kasus serupa. Bila ada harta besar yang dipertaruhkan, konflik keluarga yang sepele bisa berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Namun, sebagai seorang penyidik profesional, Joko tahu ia tidak boleh hanya mengandalkan firasat. Harus ada bukti yang konkret. Ia menoleh pada Bu Murni yang masih terisak, lalu berkata dengan lembut, "Ibu, tenanglah. Kami akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Mohon bantu kami dengan semua informasi, sekecil apapun, karena terkadang justru hal yang terlihat sepele bisa menjadi kunci utama." Bu Murni mengangguk pelan. Ia teringat bahwa beberapa bulan terakhir, Galang sering mengeluh tentang sikap ibu tirinya. Laras tidak pernah marah secara terbuka atau memukul, tetapi ia selalu membatasi kebebasan Galang dengan cara yang halus namun menekan. Uang saku diatur dengan sangat ketat, setiap kegiatan di luar rumah harus dilaporkan secara detail. Bahkan, rencana Galang untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri setelah lulus SMA ditentang dengan keras oleh Laras. Dia merasa hidupnya tidak lagi seperti di rumah sendiri, Pak. Seperti orang asing di rumahnya sendiri, ujar Bu Murni dengan suara lirih yang menyayat hati. Keterangan itu semakin memperkuat dugaan Joko bahwa ada ketegangan yang serius di dalam keluarga tersebut. Ia mulai menyusun strategi di dalam kepalanya. Pertama, menggali lebih jauh tentang kehidupan Galang dari lingkungan sekolah dan teman-temannya. Kedua, memantau pergerakan Laras secara diam-diam, karena sikapnya yang dilaporkan terlalu tenang itu justru sangat patut dicurigai. Ketiga, mengamankan semua data digital milik Galang untuk mencoba menelusuri jejak terakhirnya. Malam semakin larut, namun bagi Joko, kasus ini baru saja dimulai. Ia tahu, jalan menuju kebenaran akan panjang, berliku, dan penuh dengan rintangan yang tak terduga. Keesokan paginya, langit Malang masih terlihat muram. Sisa hujan semalam membuat jalanan basah dan udara terasa lembab. Sebuah mobil dinas Polres meluncur pelan melewati jalan-jalan kota yang mulai ramai, menuju sebuah SMA negeri tempat Galang Saputra bersekolah. Di kursi depan, AKP Joko Prasetya membuka kembali catatan ringkas tentang kasus ini. Usia 16 tahun, hilang selama 3 hari, pewaris tunggal harta mendiang Arif Nugroho. Beberapa anggota tim duduk di bangku belakang dengan wajah tegang, siap menjalankan tugas. Joko memberi arahan singkat sebelum mereka tiba. Kita hanya akan melakukan wawancara. Belum ada izin untuk penggeledahan. Jadi, amati setiap sikap, catat setiap detail.
jangan mudah percaya dengan apapun yang kalian dengar. Semua anggota tim mengangguk paham. Sesampainya di sekolah, suasana riuh khas jam istirahat menyambut mereka. Murid-murid yang bercanda dan berlarian di lapangan seolah menjadi kontras yang menyakitkan dengan sebuah kursi kosong di salah satu sudut kelas 10 IPA. Kursi itu milik Galang. Dan sejak 3 hari yang lalu, tak ada seorang pun yang mendudukinya. Kepala sekolah menyambut tim dengan wajah cemas, lalu mengantar Joko ke ruang guru. Galang itu anak yang baik, Pak, ucapnya pelan. Nilai rata-ratanya bagus, sopan, tidak pernah membuat masalah. Kami semua di sini sulit percaya kalau dia kabur dari rumah. Joko mengangguk, lalu meminta untuk bertemu dengan wali kelas Galang, Bu Anik Pratiwi. Seorang guru perempuan berusia 40-an itu masuk dengan wajah murung. Beliau dikenal cukup dekat dengan Galang. Dengan nada lirih, ia bercerita, sejak ayahnya meninggal, Galang memang sempat menjadi lebih pendiam. Tapi 2 bulan terakhir ini, ia justru terlihat lebih bersemangat. Ia sering sekali bicara soal rencana kuliah dan masa depannya. Menurut saya, tidak mungkin anak seperti dia pergi begitu saja tanpa kabar. Jawaban itu membuat Joko semakin yakin dengan firasatnya. Ia lalu meminta keterangan dari teman-teman terdekat Galang. Beberapa murid dipanggil satu persatu ke ruang konseling agar bisa bicara lebih terbuka dan leluasa. Yang pertama masuk adalah Bayu Aditya, teman sebangku sekaligus sahabat paling dekat Galang. Wajahnya pucat, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Pak, saya sama sekali tidak percaya kalau Galang kabur, katanya dengan mantap. Memang dia sering kesal dengan Bularas, tapi dia punya mimpi yang sangat besar. Dia pernah bilang ke saya, tunggu saja sampai umurku 18 tahun, B. Baru aku bisa putuskan hidupku sendiri. Joko bertanya lagi, apakah kalian sempat bicara sehari sebelum dia hilang? Iya, Pak, sore itu, jawab Bayu. Dia cerita kalau sempat bertengkar lagi dengan Bularas soal rencana kuliahnya. Waktu itu dia kelihatan kecewa sekali, tapi setelah itu dia masih sempat bercanda dengan saya. Tidak mungkin keesokan harinya dia tiba-tiba hilang tanpa jejak. Keterangan itu semakin memperkuat keyakinan Joko bahwa Galang tidak pergi dengan sukarela. Ia mencatat dengan teliti, lalu bertanya, kalau seandainya dia memang pergi, barang apa yang pasti akan dia bawa? Laptop dan koleksi komiknya, Pak, jawab Bayu cepat. Dia tidak pernah bisa jauh dari 2 barang itu. Tapi saya dengar dari kakeknya, semua barang itu masih ada di kamarnya. Itu yang membuat saya yakin dia tidak pergi sendiri. Keterangan sederhana itu terasa lebih tajam daripada 1000 bukti lainnya. Setelah Bayu, beberapa teman lain dipanggil. Mayoritas memberikan jawaban yang serupa. Galang adalah anak yang baik, sangat menyayangi kakek neneknya, dan punya cita-cita yang jelas. Tidak ada satupun dari mereka yang percaya ia akan meninggalkan semuanya begitu saja. Namun, ketika giliran seorang siswi bernama Fitri, yang ternyata adalah sepupu Galang, suasana berubah. Fitri tampak ragu-ragu, ia menunduk lama sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Sebuah flash disk. Pak, ini milik Mas Galang, katanya pelan. Dia menitipkannya ke saya sekitar seminggu yang lalu. Katanya, kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, tolong simpan benda ini baik-baik. Ruangan langsung hening. Joko menerima flash disk itu dengan hati yang bergetar. Ia tahu, anak seusia Galang jarang sekali meninggalkan titipan semacam itu, kecuali jika ia merasa ada sesuatu yang tidak aman.
Fitri melanjutkan dengan suara yang lebih lirih, "Malam sebelum dia hilang, Mas Galang sempat kirim pesan singkat ke saya. Katanya, 'Fit, jangan takut ya kalau nanti ada yang aneh di rumah. Tolong jaga kakek nenek.'" Kata-kata itu menancap kuat di hati Joko. Seorang anak berusia 16 tahun merasa harus melindungi kakek neneknya dari sesuatu yang mengancam di rumahnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar kasus anak hilang. Selepas wawancara, Joko berjalan keluar kelas, berdiri sejenak di depan bangku kosong Galang. Sunyi di tengah riuh tawa murid-murid lain membuat hatinya semakin terasa berat. Dalam perjalanan pulang, ia menatap hamparan sawah hijau di pinggir jalan, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Galang tidak pernah berniat kabur. Pesan terakhirnya kepada sepupunya adalah bukti bahwa ia merasakan adanya ancaman yang nyata. Sore itu, di posko sementara Polres Malang, sebuah tim siber didatangkan secara khusus. Anak seusia Galang hidup dengan ponsel dan media sosial. Kalau dia benar kabur, pasti ada jejak digitalnya, kata Joko kepada timnya. Kalau tidak ada, itu berarti jejaknya telah diputus secara paksa. Beberapa jam kemudian, hasil awal keluar. Dari data operator seluler, panggilan terakhir dari ponsel Galang tercatat pada pukul 3 sore, menelepon Bayu sebentar. Setelah itu tidak ada aktivitas panggilan atau pesan keluar. Lokasi sinyal terakhir pada pukul 10 malam masih terdeteksi di menara BTS yang berada di sekitar rumahnya. Setelah itu, ponselnya mati total. Ruangan kembali hening. Fakta itu berarti Galang kemungkinan besar menghilang di sekitar rumahnya sendiri. Pak, ada temuan lain. Ada catatan singkat di aplikasi memo yang otomatis tersimpan di cloud, lapor Dwi, salah satu anggota tim siber. Kalimat yang tertulis di sana pendek, tapi membuat semua orang yang membacanya terdiam. Aku merasa terjebak. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong cari jawabannya di rumah ini. Joko menunduk lama. Kata-kata sederhana itu terdengar seperti jeritan terakhir seorang anak yang putus asa. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja. Galang, bisiknya dalam hati, pesanmu sudah kami dengar. Kami akan kembali ke rumah itu, dan kali ini, kami tidak akan pulang dengan tangan kosong. Sore berikutnya, langit Malang masih berwarna kelabu. Gerimis turun sejak siang, meninggalkan genangan-genangan kecil di jalan desa yang berkelok menuju kawasan Dau. Mobil dinas Polres bergerak pelan, melewati hamparan persawahan basah dan deretan rumah-rumah sederhana milik warga. Dari kejauhan, tampak sebuah bangunan yang mencolok berdiri megah di puncak bukit. Itulah rumah besar keluarga Nugroho. Dindingnya yang berwarna putih bersih kontras dengan atap genteng merah tua. Pagar besi yang tinggi mengelilingi halaman yang sangat luas dan taman bunga yang tampak terawat dengan sangat baik. Dari bagian belakang rumah, samar-samar terdengar suara riuh ribuan ayam dari kandang-kandang besar, sumber kekayaan keluarga itu. Mobil baru saja berhenti di halaman yang dilapisi paving block ketika seorang perempuan muncul di teras. Dialah Laras Wulandari. Sebuah gaun biru tua yang elegan melekat rapi di tubuhnya yang ramping. Wajahnya dirias tipis, rambut hitam panjangnya disisir dengan sangat hati-hati. Senyum ramah terlukis di bibirnya, sebuah senyum yang terasa terlalu manis dan tenang untuk situasi seorang ibu yang telah kehilangan anak tirinya selama 3 hari. Selamat sore, Pak Polisi, sapa Laras dengan lembut. Silakan masuk. Saya tahu, orang tua almarhum suami saya pasti sangat khawatir. Tapi percayalah, Galang hanya sedang ngambek. Dia pasti akan segera pulang.
Joko membalas sapaannya dengan sebuah anggukan singkat. Ia merasakan ada sesuatu yang salah di balik ramahan yang dipaksakan itu. Senyum Laras lebih mirip sebuah pertunjukan daripada sebuah ekspresi ketulusan. Ruang tamu di rumah itu sangat mewah. Sofa kulit berwarna krem tertata rapi di atas karpet tebal. Lukisan-lukisan besar dengan bingkai emas menggantung di dinding. Hiasan bunga segar yang mahal memenuhi sudut-sudut ruangan. Namun, suasananya terasa dingin dan kaku, seperti sebuah ruang pamer di toko furnitur, bukan tempat di mana sebuah keluarga biasa berkumpul dengan hangat. Joko memilih untuk duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Laras. Dengan suara yang tenang, ia membuka percakapan. "Bu Laras, kami mendapat laporan bahwa Galang sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu ketahui?" Laras menghela napas panjang, memasang wajah yang seolah-olah prihatin. "Kami memang sempat berselisih paham, Pak. Dia menginginkan sesuatu yang menurut saya tidak perlu, lalu dia marah dan pergi membawa sebuah tas. Saya kira dia hanya menginap di rumah salah satu temannya. Namanya juga remaja, emosinya masih labil." Joko menatap matanya tajam, lalu bertanya barang apa saja yang dibawa Galang saat keluar rumah. Laras memberi isyarat kepada seorang pembantu rumah tangga, yang segera datang membawa sebuah ransel hitam. "Ini yang disiapkannya, Pak. Ada beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi. Itu sebabnya saya yakin dia memang sengaja pergi." Joko membuka tas itu. Benar, ada beberapa helai baju yang dilipat rapi dan perlengkapan mandi, tetapi pikirannya langsung terusik. Laptop Galang tidak ada di dalamnya. Koleksi komik kesayangannya juga tidak ada. Barang-barang yang paling dekat dengan seorang remaja justru tertinggal. "Ibu sudah mencoba menghubungi teman-temannya?" tanya Joko lagi. Laras tersenyum sedikit canggung. "Saya tidak begitu tahu siapa saja teman-teman dekatnya. Galang itu anak yang jarang bercerita. Sulit membayangkan seorang ibu, meskipun hanya ibu tiri, tidak tahu sedikit pun tentang lingkungan sosial anak yang tinggal serumah dengannya." Ketidaktahuan yang total itu justru menunjukkan adanya jarak emosional yang terlalu besar di antara mereka. Sementara percakapan berlangsung, 2 anggota tim meminta izin untuk melihat kamar Galang. Ruangan itu sangat rapi. Ranjang tertata dengan sempurna, meja belajar penuh dengan buku-buku pelajaran, dan laptop masih ada di atas meja dengan charger yang terpasang. Deretan komik Jepang kesayangan Galang tersusun rapi di rak buku. Di sebuah meja kecil di samping tempat tidur, ada sebuah bingkai foto yang menampilkan Galang bersama mendiang ibu kandungnya. Seorang anggota tim berbisik kepada Joko, "Pak, kalau anak kabur, biasanya dia akan bawa laptop atau barang kesayangannya. Semua ini masih ada di sini." Joko mengangguk tipis. Potongan-potongan kecil itu semakin menguatkan dugaannya bahwa cerita yang disampaikan Laras tidak sejalan dengan kenyataan. Setelah hampir 1 jam, Joko menutup sesi wawancara. Ia berdiri, menatap Laras dengan ekspresi datar. "Terima kasih atas waktunya, Bu. Kami akan terus menelusuri keberadaan Galang. Untuk sementara, mohon Ibu tetap berada di rumah agar mudah kami hubungi jika ada perkembangan." Laras tersenyum manis, seolah-olah merasa lega. "Tentu saja, Pak. Saya tidak akan kemana-mana. Semoga Galang segera kembali." Namun, ketika Joko dan timnya berjalan keluar, ia dapat merasakan tatapan mata Laras mengikuti dari belakang. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu. Bukan kepedulian seorang ibu,
melainkan keyakinan yang licik bahwa ia sudah berhasil menyiapkan jawaban yang sempurna untuk setiap pertanyaan. Di halaman, Joko berhenti sejenak. Anggota timnya menunggu instruksi. Dengan suara rendah, ia berkata, "Mulai malam ini, pasang pengawasan. Diam-diam di sekitar rumah ini. 2 orang bergantian, 24 jam penuh. Jangan sampai ada satu gerakan pun yang luput dari pantauan kita." Salah satu anggota tim bertanya dengan ragu, "Pak, ibu itu tampak tenang sekali. Apa mungkin dia benar-benar yakin Galang hanya pergi sementara?" Joko menatap ke arah rumah besar di puncak bukit itu. Dari kejauhan, bangunan putih itu tampak anggun, namun memancarkan aura yang dingin. Tidak ada orang tua yang bisa setenang itu ketika anaknya hilang selama 3 hari, ujarnya pelan. Ketenangan seperti itu bukanlah tanda pasrah, tapi tanda bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang ia sembunyikan. Mobil dinas kemudian bergerak perlahan menuruni jalan berbatu. Dari kaca spion, Joko sempat melihat Laras masih berdiri di teras, melambaikan tangan dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum yang seakan menempel erat, seolah yakin semua rencananya berjalan sesuai jalur. Joko menghela napas panjang. Ia sadar, permainan ini baru saja dimulai. Lawan yang ia hadapi bukanlah orang biasa, melainkan seorang perempuan cerdas yang menyimpan rahasia besar di balik sikap ramahnya yang menipu. Malam kembali menyelimuti Dao. Dari kejauhan, rumah besar keluarga Nugroho berdiri angkuh di puncak bukit, diterangi oleh lampu-lampu halaman yang temaram. Malam pertama pengawasan di rumah besar itu berlangsung sunyi. 2 petugas duduk di atas sebuah motor tua, tak jauh dari pagar, menyamar sebagai warga desa yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Dari pos pengamatan itu, mereka bisa mengamati pergerakan siapa saja yang keluar masuk gerbang. Laporan pertama yang mereka kirimkan sederhana. Laras menjalani rutinitasnya seperti biasa. Pagi hari ia belanja ke pasar, siang hari menerima kedatangan pemasok pakan ternak, dan sore harinya menyiram bunga di halaman. Malamnya, lampu rumah padam tepat pada pukul 10. Tidak ada tanda-tanda kepanikan, tidak ada usaha untuk mencari anak tirinya. Semuanya terasa terlalu datar dan normal. Ketika membaca laporan itu keesokan harinya, Joko mengernyitkan dahi. Kalau benar Galang kabur, seorang ibu pasti akan sibuk mencari, menelepon ke sana kemari, mendatangi rumah teman-temannya. Dia tidak akan setenang ini. Justru ketenangan seperti ini sangat berbahaya, gumamnya pada diri sendiri. Hari berikutnya, Joko memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia mengenakan jaket kusam dan topi sederhana, lalu berjalan menyusuri jalan setapak di sekitar pagar rumah besar itu. Dari balik rumpun pohon pisang, ia bisa melihat Laras sedang berdiri di halaman peternakan ayam, memberi instruksi kepada para pekerjanya. Gerakannya mantap, wajahnya tenang dan fokus. Ia lebih tampak seperti seorang pengusaha sibuk daripada seorang ibu yang sedang kehilangan anak. Firasat Joko semakin kuat. Seseorang yang menyimpan rahasia besar justru akan berusaha terlihat terlalu tenang untuk menutupi kegelisahannya. Ia berjalan memutar ke bagian belakang area peternakan. Kandang-kandang ayam berjajar panjang, bau kotoran yang menyengat menusuk hidung. Namun, langkahnya tiba-tiba tertahan ketika ia melihat sebuah bangunan kecil yang terpisah di ujung lahan. Sebuah gudang berdinding semen dengan pintu besi yang tampak lebih kokoh dibandingkan kandang-kandang di sekitarnya. Dari ventilasi sempit di bagian atas, tercium aroma tajam yang aneh, mirip seperti bahan kimia pembersih. Joko mendekat perlahan, sambil menyapa seorang buruh tua yang sedang menimba air di dekat situ. "Pak,
Itu gudang untuk apa ya? Tanyanya dengan ramah. Buruh itu menoleh dengan cepat, lalu menjawab dengan suara lirih. Oh, itu tempat mesin pencacah pakan, Pak. Biasanya dipakai siang hari saja. Malam hari selalu terkunci. Tapi belakangan ini, sering ada bau aneh yang keluar dari sana. Jawaban singkat itu membuat hati Joko berdebar. Ia berterima kasih, lalu bergegas pergi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, dalam hatinya, ia telah menandai gudang itu sebagai titik yang paling mencurigakan. Malamnya, di posko sementara, Joko menggambar sebuah peta kecil di papan tulis. Ia menuliskan 2 kata besar, gudang belakang. Disinilah kemungkinan besar rahasia Laras disembunyikan, katanya kepada tim. Kita belum punya alasan hukum yang kuat untuk menggeledah, jadi kita harus bersabar. Tapi mulai malam ini, fokuskan seluruh pengawasan ke gudang itu. Hari-hari berikutnya, pengawasan semakin diperketat. Laporan yang masuk membuat alis Joko semakin berkerut. Hampir setiap malam, Laras terlihat pergi ke halaman belakang. Ia membawa seember air dan beberapa botol cairan pembersih, lalu dengan telaten menyiram lantai di sekitar gudang. Setelah itu, ia akan masuk ke dalam gudang sebentar dengan kunci yang selalu dibawanya, menyalakan lampu, lalu kembali keluar dengan wajah yang tetap tenang. Salah satu petugas sempat berbisik melalui radio komunikasi, "Pak, ini aneh sekali. Kalau itu hanya gudang pakan, mengapa ia begitu rajin membersihkannya setiap malam?" Joko menjawab dengan tegas, "Catat setiap detailnya. Jangan dekati dulu. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat." Malam ketiga, kecurigaan Joko menemukan pijakan yang lebih kuat. Hampir pukul 11 malam, radio genggamnya berbunyi. "Pak!" Lampu gudang menyala, suara anggota pengawas terdengar tegang. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan Laras seorang diri memasuki gudang. Ia mengenakan jas hujan berwarna gelap, meskipun malam itu tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Pintu besi ditutup rapat dari dalam. Sesaat kemudian, terdengar suara mesin yang menderu samar, disusul oleh kilatan cahaya aneh dari celah ventilasi. Setengah jam berlalu, lampu kemudian padam. Laras keluar dengan langkah yang tetap tenang, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah sebuah rutinitas biasa. Laporan detail itu tiba di meja Joko menjelang dini hari. Ia membaca setiap catatan dengan hati yang berdebar kencang. Gudang itu. Apa yang sebenarnya ia lakukan di sana malam-malam begini? Joko bersandar di kursinya, menatap langit-langit ruangan. Semua tanda mulai mengarah ke satu titik. Galang tidak pernah keluar dari rumah itu dengan sukarela. Dan gudang di belakang peternakan itu bukan hanya sekadar tempat mesin pencacah pakan. Di sanalah, ia yakin, tersimpan sebuah rahasia mengerikan yang berusaha mati-matian ditutupi oleh Laras. Keesokan paginya, suasana di sekolah Galang masih sama. Kursinya tetap kosong, wajah teman-temannya masih murung. Bayu, sahabatnya, datang ke posko membawa kabar baru. Ia menunjukkan sebuah pesan singkat terakhir yang ia terima dari Galang. "B, doakan aku kuat ya. Kalau besok ada apa-apa, tolong bilang ke kakek nenekku, aku sayang mereka." Joko membaca kalimat itu 2 kali. Kata-kata yang sederhana, namun terasa seperti sebuah tanda perpisahan. Sangat cocok dengan laporan digital yang menunjukkan bahwa sinyal terakhir Galang berada di sekitar rumahnya. Dalam hati, Joko berbisik, "Galang, kami sudah semakin dekat."
tidak ada rahasia yang bisa dikubur selamanya. Malam itu, pengawasan kembali berlangsung. 2 petugas menyamar sebagai pemuda desa yang nongkrong di sebuah warung kopi di dekat jalan menuju rumah besar itu. Dari sana, mereka bisa melihat cahaya samar di halaman belakang. Laporan masuk lewat radio, "Pak, target masuk ke gudang lagi." Kali ini lebih lama. Joko mengepalkan tangannya. Setiap gerakan Laras kini hanya menambah keyakinan bahwa pintu menuju kebenaran ada di balik tembok kusam gudang itu. Hari kelima sejak Galang menghilang, suasana di posko Polres Malang terasa semakin tegang. Laporan dari tim siber, guru, dan sahabat-sahabat Galang mulai membentuk satu garis besar yang jelas. Semua saksi yang ditemui sepakat, Galang bukan tipe remaja yang akan kabur tanpa alasan yang sangat kuat. Nilai sekolahnya baik, hubungannya dengan teman-temannya harmonis, dan ia memiliki cita-cita besar untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Dwi, anggota tim siber, kembali memaparkan data baru yang lebih detail. "Pak, panggilan terakhir Galang tercatat pada pukul 3 sore, menelepon Bayu sebentar. Setelah itu tidak ada aktivitas lagi. Sinyal ponselnya masih terdeteksi sampai pukul 10 malam di sekitar radius 500 meter dari rumahnya, lalu mati total." Joko mendengarkan dengan dahi yang berkerut. Fakta ini semakin menegaskan bahwa Galang tidak pernah benar-benar keluar dari kompleks rumahnya. Ia menghilang di sekitar tempat tinggalnya sendiri. Tidak berhenti di situ, Dwi menambahkan sebuah temuan yang mengejutkan. "Kami menemukan sebuah catatan singkat di aplikasi memo yang otomatis tersimpan ke cloud beberapa saat sebelum ponselnya mati." Joko segera membaca teks yang ditampilkan di layar monitor. "Aku merasa terjebak. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong cari jawabannya di rumah ini." Ruangan mendadak hening. Kata-kata itu terasa seperti suara terakhir Galang, meninggalkan sebuah petunjuk agar keberadaannya tidak hilang begitu saja. Joko menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan pelan, "Galang, pesanmu sudah kami dengar. Kami akan kembali ke rumah itu, dan kali ini tidak dengan tangan kosong." Sementara itu, tim pengawas yang berjaga di sekitar rumah besar keluarga Nugroho mengirimkan laporan yang berbeda. Bayu, salah satu anggota, melapor melalui radio, "Pak, target keluar rumah, pakai mobil pribadi. Arahnya tidak ke pasar. Kami sedang mengikuti dari belakang." Mobil Laras ternyata berhenti di sebuah kafe modern di pusat kota Malang. Dari kejauhan, terlihat ia duduk di sudut ruangan bersama seorang pria berjas rapi. Bayu sempat mengambil beberapa gambar dari jarak yang aman. Malam itu, foto tersebut sampai ke tangan Joko. Ketika diperbesar, wajah pria itu terlihat dengan jelas. Joko mengenalnya. Namanya Hartono, seorang pengacara terkenal di Malang yang sering menangani perkara sengketa warisan. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Laras tampak sangat serius berbicara, sesekali ia menulis catatan sementara Hartono menjelaskan sesuatu panjang lebar. Saat berpisah, Laras terlihat menyelipkan sebuah map tipis ke dalam tas tangannya. Laporan lengkap dikumpulkan di posko malam itu. Joko berdiri di depan papan tulis besar. Ia menempelkan foto Laras dan Hartono, lalu menghubungkan keduanya dengan sebuah garis merah. Anak tirinya hilang, tapi yang ia temui justru seorang pengacara ahli waris. "Apa yang sedang ia siapkan?" kata Joko dengan nada berat. Dwi menambahkan penjelasannya. Jika status Galang bisa ditetapkan hilang secara hukum setelah periode waktu tertentu, maka jalur warisan akan terbuka lebar baginya. Pertemuan ini jelas tidak ada hubungannya dengan upaya pencarian anak.
Joko mengangguk pelan. Namun, ia sadar semua itu baru sebatas dugaan. Tanpa bukti fisik yang kuat, pengadilan tidak akan bisa menjerat Laras. Beberapa hari berikutnya, laporan-laporan lain kembali masuk. Malam-malam, Laras kedapatan menyiram lantai di sekitar gudang kecil dengan air dan cairan pembersih. Ia selalu membawa kunci, masuk ke dalam sebentar, lalu keluar lagi. Semua gerak-geriknya dicatat dengan rinci. Para tetangga pun mulai bergumam. Bu Rukiah, seorang penjual jamu yang sering lewat di dekat jalan masuk rumah, bercerita kepada petugas yang menyamar. Aneh ya, Mas. Anak tirinya hilang, tapi Bu Laras tidak pernah tanya-tanya ke warga sekitar. Katanya cuma main jauh. Saya malah jadi merinding dengarnya. Keterangan kecil itu semakin mempertegas gambaran yang telah disusun oleh Joko. Laras berusaha keras untuk terlihat biasa saja, tapi justru ketenangan itulah yang mengundang kecurigaan. Malam ke-7 sejak Galang hilang, tim kembali berkumpul di posko. Di papan tulis, foto Laras kini tersambung dengan nama Hartono dan sebuah tanda tanya besar di atas tulisan gudang belakang. Fakta-fakta sudah terlihat jelas. Joko memaparkannya satu persatu. Galang terakhir terlihat masuk rumah sekitar pukul 9 malam. Sinyal ponselnya hilang 1 jam kemudian, masih di sekitar rumah. Setelah itu, tidak ada jejak apapun. Sementara itu, Laras justru sibuk bertemu dengan pengacara dan diam-diam masuk ke gudang pada malam hari. Semua ini saling terhubung. Para anggota tim menatap dengan serius. Namun, Joko mengingatkan mereka, untuk bisa melangkah ke tahap berikutnya, kita butuh sebuah celah. Entah itu saksi mata atau temuan baru yang tak terduga. Sampai itu datang, jangan ada yang lengah. Di luar, hujan gerimis kembali turun, membasahi jalan desa. Dari jendela posko, Joko memandang ke arah kegelapan yang menuju rumah besar keluarga Nugroho. Ia tahu, waktu tidak berpihak pada mereka. Laras bukanlah wanita biasa. Jika ia benar-benar menyimpan sebuah rahasia kelam, setiap hari yang lewat hanya akan membuat jejaknya semakin sulit untuk ditemukan. Dalam hati, ia berbisik, "Galang, bersabarlah. Kami akan menunggu." Dan ketika waktunya tiba, tidak akan ada pintu yang bisa menutupi kebenaran. Pagi hari ke-8 sejak Galang menghilang, suasana di posko Polres Malang terasa berbeda. Seorang pria paruh baya dengan pakaian yang agak lusuh duduk dengan gelisah di ruang tunggu. Tangannya terus menggenggam sebuah topi tua. Matanya menunduk dalam, seakan ragu untuk berbicara. Joko yang baru saja keluar dari ruang rapat segera memperhatikannya. "Siapa beliau?" tanyanya kepada petugas piket. "Namanya Pak Joko Sembodo, Pak." Katanya dia mantan pekerja lama di rumah keluarga Nugroho. "Dia ingin bicara langsung dengan Bapak," jawab petugas. Joko mengangguk cepat. "Silakan masuk, Pak. Duduk saja, anggap seperti rumah sendiri. Ada apa yang membuat Bapak datang kemari?" Pak Joko Sembodo menarik napas panjang, lalu suara seraknya terdengar pecah. Saya tidak bisa diam lagi, Pak. Malam saat Galang hilang, saya melihat sesuatu. Awalnya saya tidak berani bicara, tapi hati saya tidak tenang. Saya takut rahasia itu akan ikut terkubur selamanya." Joko mencondongkan tubuhnya, matanya menatap serius. "Ceritakan saja apa adanya. Kami akan melindungi Bapak." Pak Joko menunduk, lalu mulai berkisah. Malam itu,
Saya kembali ke kebun belakang sekitar jam 11. Saya mau mencari sabit yang tertinggal. Saat saya melewati dekat gudang, saya heran kenapa lampunya masih menyala terang. Padahal biasanya, gudang itu selalu dikunci sejak sore. "Apa yang Bapak lihat?" tanya Joko pelan. "Saya bersembunyi di balik pohon pisang, Pak." Dari celah jendela, saya melihat dengan jelas Bularas ada di dalam. Ia memakai jas hujan plastik, tangannya juga memakai sarung tangan. Dan yang lebih mengejutkan, saya mendengar suara mesin penggiling pakan meraung di tengah malam buta. Ia terlihat menuangkan air, lalu sibuk menggosok bagian dalam mesin itu. Wajahnya sangat tegang. Saya sampai merinding. "Pak." Joko menatapnya tajam. "Anda yakin itu Bularas?" "Saya hafal betul sosoknya, Pak. Sudah bertahun-tahun saya bekerja di sana. Tidak mungkin salah. Malam itu jelas-jelas dia ada di gudang." Saya langsung ketakutan, jadi saya buru-buru pergi, ujar Pak Joko dengan lirih. Suasana ruangan mendadak hening. Potongan informasi baru itu pas sekali dengan puzzle besar yang telah disusun oleh Joko dan timnya selama seminggu. "Kenapa baru sekarang melapor?" tanya Joko hati-hati. Pak Joko menghela napas panjang. "Saya takut, Pak. Bularas itu orangnya keras. Kalau saya cerita sembarangan, bisa-bisa saya kehilangan pekerjaan. Tapi beberapa hari yang lalu, ia mendadak memanggil saya. Katanya saya sudah tua dan lamban, lalu saya langsung diberhentikan dengan pesangon sebulan gaji. Rasanya seperti ia ingin menyingkirkan saya supaya saya tidak buka mulut." Joko berdiri, berjalan sebentar, lalu menatap papan tulis besar di dinding. Di sana sudah tertempel foto Laras, nama Hartono sang pengacara, dan tulisan gudang belakang. Kini, ia menambahkan sebuah catatan baru dengan spidol merah, "Saksi, Pak Joko." Ia berbalik, menatap timnya. "Inilah yang kita tunggu." Sebuah kesaksian langsung yang menguatkan semua kecurigaan kita. Malam galang hilang, Laras berada di gudang, menyalakan mesin besar, dan membersihkan sesuatu. Dan keesokan harinya, ia buru-buru memecat satu-satunya orang yang mungkin melihatnya. Dwi dari tim siber menimpali, dengan kesaksian ini, kita sudah punya alasan yang sangat kuat untuk mengajukan izin penggeledahan, Pak. Joko mengangguk mantap. "Betul. Kita tidak boleh menunda lagi. Kita harus memastikan apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam gudang itu." Ia lalu menatap Pak Joko. "Terima kasih atas keberanian Bapak. Jangan khawatir, kami akan menjaga keselamatan Bapak. Suara Bapak sangat penting bagi terungkapnya kebenaran ini." Pak Joko menunduk, matanya berkaca-kaca. "Galang itu anak baik, Pak. Sering menyapa saya setiap pagi. Saya tidak tega kalau jejaknya hilang begitu saja." Joko menepuk bahunya. "Percayalah, kebenaran akan segera terungkap." Sore itu juga, Joko menyusun sebuah berkas lengkap. Semua potongan informasi ia rangkai menjadi satu kesatuan, data digital, kesaksian guru dan teman-teman Galang, perilaku Laras yang dingin, pertemuannya dengan pengacara, aktivitas mencurigakan di gudang, dan kini, kesaksian dari mantan pekerjanya. Ketika berkas itu selesai, ia menatap jam dinding. Langit di luar mulai memerah, gerimis tipis kembali turun. Joko menutup map tebal itu dengan penuh keyakinan. "Besok, kita ajukan izin resmi untuk penggeledahan. Saat pintu gudang itu terbuka, semua rahasia akan tersingkap.
timnya mengangguk serempak. Mereka tahu langkah besar akan segera diambil. Malam itu, Joko kembali menatap catatan singkat Galang di layar laptopnya. Ia tidak lagi membacanya keras-keras, cukup merasakan maknanya di dalam hati. "Tenanglah, nak," bisiknya, "kami sudah semakin dekat. Rahasiamu akan segera terjawab." Pagi itu, udara Malang masih menyisakan aroma tanah basah setelah hujan semalaman. Di ruang kerja Polres, AKP Joko Prasetya duduk dengan wajah tegas. Di hadapannya, tergeletak sebuah map tebal berisi hasil kerja keras timnya selama lebih dari seminggu. Keterangan saksi, data digital, kronologi hilangnya Galang, serta kesaksian Pak Joko Sembodo menjadi potongan terakhir dari teka-teki panjang ini. Joko menutup map itu perlahan, lalu menatap anak buahnya dengan suara yang mantap. "Hari ini kita bergerak. Tidak ada alasan untuk menunda lagi. Bukti sudah lebih dari cukup, kita ajukan izin penggeledahan." Menjelang siang, ia melangkah ke kantor Kejaksaan Negeri Malang. Ruangan itu terasa dingin dan sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Seorang jaksa senior menerima map dari tangan Joko. Lembar demi lembar dibuka, alisnya sesekali mengernyit. Ia berhenti cukup lama pada bagian kesaksian Pak Joko tentang gudang belakang. Lalu, ia menutup berkas dan menatap Joko. Setelah jeda yang terasa singkat, ia mengangguk. Argumentasi jelas, bukti pendukung kuat. Atas nama hukum, izin saya keluarkan. Sebuah tanda tangan ditekan di atas kertas, diikuti oleh cap merah basah. Joko menerima surat itu dengan hati yang bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar lembaran kertas hukum. Ini adalah kunci yang akan membuka pintu menuju kebenaran. Sore harinya, halaman Polres dipenuhi oleh deruk kendaraan dinas. Anggota Satreskrim bersiap-siap dengan rompi taktis, sementara tim forensik menyiapkan koper-koper berisi peralatan khusus. Joko berdiri di hadapan mereka, suaranya lantang menegaskan, "Kita akan menggeledah rumah Laras Wulandari malam ini. Ingat, tugas kita bukan hanya mencari barang bukti, tapi juga mencari jawaban atas hilangnya seorang anak. Lakukan dengan cermat, satu detail kecil bisa menjadi kunci." Para anggota menjawab serempak, "Siap, Komandan." Konvoi kendaraan meluncur menjelang senja. Jalan desa yang biasanya tenang kini bergemuruh oleh suara mesin. Warga menoleh dari jendela rumah mereka, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Rumah besar keluarga Nugroho tampak megah namun dingin ketika konvoi berhenti di halamannya. Laras berdiri di beranda, masih mengenakan gaun rumah yang sederhana. Wajahnya sempat terkejut melihat puluhan polisi turun dari mobil, tetapi ia segera memaksakan seulas senyum tipis. Joko melangkah ke depan, memperlihatkan surat resmi. "Ibu Laras Wulandari, ini adalah izin penggeledahan dari Kejaksaan. Kami akan memeriksa seluruh bagian rumah dan bangunan di area ini." Wajah Laras memucat, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Silakan, Pak. Rumah saya terbuka. Tidak ada yang saya sembunyikan." Kata-katanya terdengar ramah, tapi mata Joko membaca sesuatu yang lebih. Ada kegelisahan yang coba disembunyikan di balik senyum tipis itu. Pemeriksaan dimulai dari ruang tamu, lalu berlanjut ke kamar-kamar, dapur, hingga ruang penyimpanan. Semuanya tampak rapi, nyaris terlalu rapi. Tim mencatat dan memotret, tapi tidak menemukan apapun yang mencolok. Hingga akhirnya, mereka sampai di halaman belakang. Di sudut tanah, berdiri sebuah gudang bercat kusam dengan pintu besi besar yang terkunci.
Joko menoleh ke arah Laras. "Tolong buka kunci gudang ini." Wanita itu sempat ragu sesaat sebelum menyerahkan sebuah kunci dari sakunya. "Itu hanya gudang pakan ayam, Pak. Tidak ada yang istimewa," katanya, suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Begitu pintu besi itu berderi terbuka, udara lembab bercampur bau tajam langsung menyeruak keluar. Lantai semen di dalamnya tampak basah, seolah baru saja disiram. Tim forensik segera bergerak. Mereka mengenakan sarung tangan, masker, lalu menyalakan lampu UV. Cahaya ungu itu menyapu dinding dan lantai. Perlahan-lahan, mulai muncul bercak-bercak samar, garis-garis tipis, dan percikan di sudut dinding, bahkan di langit-langit dekat mesin penggiling besar yang berdiri mencolok di tengah ruangan. "Pak, ada fluoresensi di beberapa titik. Diduga bekas cairan biologis," lapor salah satu teknisi. Joko mendekat, menatap dengan mata yang tajam. "Ambil sampel, dokumentasikan dengan jelas." Mesin penggiling itu sendiri tampak terlalu bersih untuk sebuah alat yang biasanya dipakai secara rutin setiap hari. Tim membongkar bagian dalamnya dengan sangat hati-hati. Dari sebuah celah kecil yang sulit dijangkau, mereka menemukan noda gelap yang lengket. Sebuah kapas steril digesekkan pada noda itu, lalu dimasukkan ke dalam tabung bukti. Belum cukup di situ, dua anggota lain membuka saluran pembuangan yang berada di belakang mesin. Bau menyengat bercampur busuk langsung menyeruak. Dari jeruji besi saluran itu, mereka menemukan beberapa helai rambut hitam yang terperangkap. Temuan itu membuat ruangan seketika hening. Semua orang tahu, benda-benda kecil itu bisa menjadi kunci yang sangat besar. Joko menarik napas panjang, lalu bersuara mantap. "Cukup. Barang bukti sudah jelas. Segel gudang ini." Laras berdiri di ambang pintu, wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Tangannya meremas-remas tas kecil yang dibawanya, tubuhnya gemetar halus. Ia mencoba membuka suara. Itu hanya sisa pakan yang basi, Pak. Jangan salah tafsir." Joko menatapnya lama, lalu berkata dengan datar, "Penjelasan akan Anda berikan di kantor. Malam ini, Ibu ikut kami." Dua petugas perempuan maju, mengawal Laras dengan sikap tegas namun tetap sopan. Ia berjalan gontai tanpa perlawanan, seolah seluruh topeng ketenangan yang selama ini ia kenakan telah hancur bersamaan dengan terbukanya pintu gudang itu. Di luar pagar, warga sudah mulai berkumpul, berbisik-bisik cemas. Mereka melihat Laras dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Beberapa menggelengkan kepala pelan, ada yang berbisik lirih. Akhirnya, rahasia itu terbuka. Joko berdiri di bawah gerimis, menatap rumah besar yang kini dipasangi garis polisi kuning. Dalam hatinya, ia tahu penggeledahan ini baru permulaan. Bukti sudah terkumpul, tetapi jawaban lengkap tentang apa yang benar-benar terjadi pada Galang masih menunggu untuk diungkap. Malam itu, ruang interogasi Polres Malang terasa dingin dan sunyi. Lampu putih di langit-langit menyinari sebuah meja kayu panjang yang memisahkan penyidik dengan Laras Wulandari. Ia duduk dengan sikap tenang, mengenakan pakaian abu-abu sederhana yang diberikan oleh petugas. Meskipun wajahnya pucat, tatapan matanya masih tajam, seakan menantang siapa saja yang mencoba menyingkap rahasianya. Di seberangnya, AKP Joko Prasetya membuka sebuah map tebal berisi foto-foto dan catatan. Dua penyidik lain duduk mendampingi, siap mencatat setiap kata yang terucap. Joko memulai dengan suara rendah namun tegas, "Bu Laras, kami sudah memeriksa gudang di belakang rumah Anda. Ada banyak kejanggalan di sana. Lantai yang basah,
dinding dengan bercak-bercak samar, dan saluran pembuangannya menyimpan beberapa helai rambut. Apa yang ingin Anda jelaskan? Laras menegakkan punggungnya. Suaranya lembut, nyaris terdengar seperti seorang guru yang sedang menasihati muridnya. Gudang itu memang sering saya bersihkan, Pak. Saya tidak suka melihat kotoran menumpuk. Soal rambut, bisa saja itu milik salah satu pekerja. Itu hal yang biasa. Joko terus mengamati wajahnya. Ekspresi Laras tidak berubah sedikit pun. Ia melanjutkan, tetapi menurut keterangan saksi, gudang itu selalu terkunci selepas sore. Pada malam Gala menghilang, justru Anda berada di sana hingga larut malam. Mengapa? Laras berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya sedang sulit tidur, jadi saya memutuskan untuk mengurus gudang. Apakah salah jika seorang pemilik rumah ingin bekerja di tengah malam? Jawaban itu terdengar sangat rapi, seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Joko membuka lembar foto hasil dokumentasi tim forensik. Ini adalah bercak yang tim kami temukan. Analisis awal menunjukkan adanya pola percikan yang khas dari cairan biologis. Sulit untuk diterima jika itu hanyalah bekas cairan pembersih biasa. Laras melirik foto itu sekilas, lalu mengangkat bahu. Saya tidak paham ilmu laboratorium, Pak. Yang jelas, saya hanya menggunakan pembersih. Kalau tim Anda menafsirkannya lain, mungkin itu adalah efek dari bahan kimianya. Seorang penyidik muda yang duduk di samping Joko tampak tak sabar menahan diri. Ibu, kita ini sedang bicara soal seorang anak yang hilang. Anda adalah ibu tirinya. Bukankah seharusnya Anda yang paling merasa khawatir? Laras menoleh, senyumnya tetap tipis namun terasa kaku. Saya memang cemas. Tapi tidak semua orang menunjukkan rasa duka dengan cara yang sama. Saya memilih untuk tenang, bukan berarti saya tidak peduli. Joko memberi isyarat agar rekannya diam. Ia menatap Laras lebih dekat. Mari kita bicara tentang hubungan Anda dengan Galang. Banyak saksi yang mengatakan bahwa hubungan kalian tidak baik. Galang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, tapi Anda menolaknya. Ada pertengkaran di antara kalian pada malam sebelum ia hilang, benarkah begitu? Kali ini, ada jeda yang lebih panjang. Tangan Laras tanpa sadar meremas ujung bajunya. Meskipun wajahnya tetap berusaha tenang, Joko bisa melihatnya. Galang adalah anak yang keras kepala. Ia meminta sesuatu yang menurut saya berlebihan. Saya hanya ingin dia fokus belajar di sini. Itu bukan pertengkaran besar, saya hanya menegurnya. Joko menangkap detail kecil itu. Gerakan tangan yang tak terkendali, jeda yang terlalu panjang. Ia tahu, tameng yang selama ini kokoh mulai menunjukkan retakan. Meskipun hanya sedikit. Ia mengubah pendekatannya, suaranya kini lebih lembut. Membesarkan seorang remaja memang sulit, apalagi jika bukan anak kandung. Tapi jujur saja, banyak orang yang melihat Anda terlalu mengekang Galang. Dia merasa hidupnya seperti di dalam penjara. Apakah Anda sadar akan hal itu? Sorot mata Laras berubah tajam. Ada kilatan amarah yang dengan cepat ia sembunyikan. Itu hanya pendapat orang luar. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar untuknya. Ruangan kembali hening. Jam dinding berdetak pelan, mengisi keheningan yang terasa menekan. Joko menyandarkan tubuhnya, menutup map, lalu memutuskan untuk berhenti di titik itu. Tanpa hasil laboratorium yang resmi, akan percuma untuk memaksa Laras lebih jauh. Baik,
Bu Laras. Jawaban Anda sudah kami catat. Tapi ingat, penyelidikan tidak akan berhenti di sini. Bukti tidak bisa berbohong. Kita akan bertemu lagi. Laras mengangguk singkat. Dua petugas perempuan masuk, mengawalnya keluar dari ruang interogasi. Langkahnya pelan, wajahnya tetap dingin. Namun, Joko memperhatikan, sekilas sorot matanya tidak lagi setenang tadi. Ada keresahan yang terselip, meskipun ia berusaha keras untuk menutupinya. Setelah pintu tertutup, penyidik muda yang tadi sempat emosional berkata dengan lirih, "Pak, wanita itu benar-benar licik." Semua jawabannya seperti sudah dipersiapkan. Joko menatap meja kayu di hadapannya, jarinya mengetuk-metuk pelan. Benar, dia pintar menahan diri. Tapi tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Kita tunggu hasil laboratorium. Itu akan menjadi palu yang akan memecahkan tamengnya. Malam semakin larut. Joko meninggalkan ruang interogasi dengan pikiran yang penuh strategi. Ia tidak lagi menengadah ke langit seperti malam-malam sebelumnya. Langkahnya langsung menuju ruang tim penyidik. Di sana, papan tulis besar yang penuh dengan foto dan catatan telah menunggu. Ia menatap wajah Galang yang menempel di tengah papan, lalu berbisik dalam hati, "Bertahanlah, Nak. Kebenaran akan segera terungkap." 2 hari setelah penggeledahan, sebuah amplop tebal bersegel merah tiba di meja AKP Joko Prasetya. Di bagian luarnya, tertulis hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Joko membukanya dengan hati-hati. Lembar demi lembar ia teliti dengan saksama. Bukti yang selama ini mereka kumpulkan kini berbicara dengan sangat jelas. Noda yang menempel di dinding gudang terbukti positif sebagai darah manusia, dengan profil DNA yang identik dengan milik Galang Saputra. Rambut yang ditemukan tersangkut di saluran pembuangan pun cocok dengan sampel rambut Galang yang diambil dari sisir di kamarnya. Semua titik kini berpaut pada satu kesimpulan yang mengerikan, Galang tidak pernah pergi meninggalkan rumah. Ia telah disakiti di sana. Joko menutup berkas itu, menarik napas panjang. Ia tahu, inilah senjata pamungkas untuk menembus pertahanan baja Laras. Sore harinya, tim penyidik berkumpul di depan papan tulis. Joko menempelkan foto-foto bukti dan ringkasan hasil laboratorium. Rekan-rekan, inilah jawabannya. Malam ini, kita akan interogasi ulang Laras. Kali ini, tidak akan ada ruang baginya untuk berdusta. Semua kepala mengangguk, wajah mereka tegang. Malam menjelang, Laras kembali didudukkan di kursi interogasi. Ia berusaha untuk tampil tenang, meskipun matanya tampak sembab, tanda kurang tidur. Joko tidak membuang-buang waktu. Ia membuka map hasil lab dan mendorongnya ke arah Laras. "Bu Laras, semua bercak di gudang itu bukanlah deterjen. Itu adalah darah manusia. DNA-nya cocok dengan Galang. Rambut yang ada di saluran pembuangan pun milik Galang. Tolong jelaskan." Laras menatap dokumen itu lama, lalu tersenyum tipis. "Hasil laboratorium bisa saja keliru, Pak. Sampel bisa saja tertukar. Saya berhak untuk meminta pemeriksaan ulang." Joko mencondongkan tubuhnya, suaranya rendah namun menusuk. "Bu, ini bukan sembarang tes. Laboratorium kriminalistik tidak akan menukar sampel. Hasil ini sudah final, dan Anda tahu persis apa artinya. Galang tidak hilang begitu saja. Dia terluka di dalam rumah Anda." Laras menghela napas, mencoba mencari celah.
Kalaupun memang ada darah, mungkin dia hanya terluka kecil. Anak itu sering ceroboh. Rambut bisa saja jatuh waktu dia bermain di sekitar gudang. Joko menatapnya tajam. Kalau hanya luka kecil, mengapa bercaknya bisa menempel sampai ke langit-langit? Pola percikan itu hanya bisa terjadi jika ada tekanan yang kuat, bukan sekadar goresan biasa. Dan rambut yang ditemukan tidak hanya sehelai, tapi bercampur dengan jaringan halus yang terjepit di saringan mesin. Apa itu juga akan Anda sebut sebagai sebuah kebetulan? Ruangan hening. Laras menggerakkan bibirnya, tapi kata-kata seolah macet di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri. Joko sedikit melunakkan suaranya, mengubah taktik. Bu Laras, saya tidak butuh cerita yang berputar-putar. Mengaku bukan berarti akan menghidupkan kembali Galang, tapi ini akan memberi keadilan untuk dia, untuk keluarganya, dan untuk hati nurani Anda sendiri. Laras menunduk, lalu mendongak lagi dengan suara serak. Saya tidak bisa bicara tanpa pengacara. Saya ingin Pak Hartono hadir di sini. Joko mengangguk pelan. Silakan. Pengacara memang berhak mendampingi Anda. Tapi ingat, bukti ini tidak bisa dihapus oleh siapapun. Interogasi malam itu ditutup. Laras tetap tidak mengaku. Namun, tembok pertahanannya jelas sudah mulai retak. Tatapannya selalu menghindar setiap kali foto Galang ditunjukkan. Bibirnya bergetar setiap kali Joko menyebut kata darah. Saat Laras digiring keluar, Joko tidak termenung sendirian. Ia segera berkumpul dengan timnya. Besok, kita akan tekan dia lagi. Pertahanannya sudah rapuh. Tinggal satu dorongan terakhir, dan semuanya akan runtuh. Para penyidik mengangguk. Mereka tahu, waktu pengakuan itu sudah semakin dekat. Malam semakin larut. Joko duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap wajah Galang yang menempel di papan tulis. Anak remaja itu kini hanya tinggal sebuah foto, tapi suaranya seolah masih terdengar lewat pesan terakhir di ponselnya. Cari jawabannya di rumah ini. Joko mengepalkan tangannya. Tenanglah, nak. Kami sudah menemukan jejakmu, dan sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Pagi berikutnya, ruang interogasi kembali disiapkan. Foto-foto bukti forensik masih terpajang di papan, ditambah dengan catatan rinci tentang pola percikan darah. Sebuah kursi kosong di seberang meja menunggu. AKP Joko Prasetya duduk dengan sikap tenang, matanya tajam menatap pintu. Ia tahu, hari ini bisa menjadi titik balik dari seluruh kasus ini. Pukul 9 lebih sedikit, pintu terbuka. Dua petugas menggiring Laras masuk. Langkahnya gontai, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat dengan lingkar hitam di bawah mata. Ia duduk perlahan, merapatkan jari-jarinya di pangkuan seolah mencari pegangan. Joko tidak membuka interogasi dengan suara keras. Ia memilih keheningan. 5 detik, 10 detik. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Sunyi itu terasa menekan seperti beban yang berat. Barulah ia bicara dengan suara pelan. Bu Laras. Semua kemungkinan sudah tertutup. DNA darah, rambut, pola percikan, semuanya mengikat pada satu fakta. Yang tersisa sekarang hanya satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Laras menunduk, jemarinya menggaris-garis permukaan meja. Lama ia terdiam, lalu suaranya terdengar pecah. Saya.
Saya tidak pernah berniat membunuhnya. Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling melirik, namun tetap menunggu. Joko mencondongkan tubuhnya sedikit, memberi ruang agar Laras merasa didengar. Ceritakan. Laras menghela napas panjang. Malam itu, kami bertengkar hebat. Dia bilang ingin sekolah ke luar negeri. Saya marah. Saya merasa dia hanya mencari alasan untuk pergi dari rumah, pergi dari saya. Katanya, lebih baik tinggal di jalanan daripada tinggal bersama saya. Mata Laras berkaca-kaca. Saya merasa diremehkan. Dibanding-bandingkan dengan mendiang ibunya. Saya kehilangan kendali. Saya menamparnya. Dia terjatuh, kepalanya membentur ujung meja. Darah keluar. Saya panik. Saya kira dia hanya pingsan, tapi dia tidak bangun-bangun. Air mata Laras jatuh, membasahi meja. Suaranya bergetar hebat. Saya takut, Pak. Sangat takut. Kalau orang-orang tahu, saya akan kehilangan semuanya. Rumah ini, usaha ini, nama baik saya. Saya hanya ingin bertahan. Joko memberi jeda yang panjang, membiarkan tangis itu sedikit reda. Lalu, ia berbicara dengan nada lembut tapi tegas. Bu Laras, panik bisa dimengerti. Tapi yang tidak bisa dimengerti adalah mengapa Anda membersihkan gudang, menghapus bercak darah, dan menyembunyikan jejak. Itu bukan lagi kepanikan, itu adalah sebuah keputusan yang sadar. Mengapa Anda memilih jalan itu? Laras menatap kosong ke arah dinding. Suaranya terdengar lirih. Karena saya tahu, begitu Galang berusia 18 tahun, semuanya akan jatuh ke tangannya. Saya tidak akan punya apa-apa lagi. Dan saat dia bilang dia benci saya merasa hidup saya sudah selesai. Saya hanya ingin mempertahankan apa yang saya punya. Para penyidik mencatat dengan cepat setiap kata. Meskipun tidak sepenuhnya, pengakuan ini sudah menjadi bukti yang sangat penting. Laras telah mengakui adanya pertengkaran, tamparan, dan rasa takut kehilangan harta. Joko menekankan suaranya lebih dalam. Bu, bertahan hidup bukan berarti menghancurkan hidup orang lain. Galang adalah anak yang seharusnya Anda jaga. Kebenaran tidak bisa Anda potong separuh. Cepat atau lambat, semuanya akan keluar. Laras menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tangisnya kini tanpa suara, hanya bahunya yang naik turun dengan hebat. Ia tidak menjawab lagi. Interogasi berlangsung hampir 2 jam. Setiap kali Joko menyebut kata gudang atau mesin penggiling, Laras menolak untuk bicara lebih jauh. Ia hanya berkata lirih bahwa ia tidak sanggup untuk mengingatnya. Namun, sikap itu justru semakin memperkuat keyakinan tim bahwa ada detail paling kelam yang masih ia sembunyikan. Akhirnya, Joko menutup mapnya perlahan. Ia menoleh ke timnya, berbicara dengan nada instruktif. Besok, kita akan hadirkan saksi pekerja itu. Biarkan Laras mendengar suara orang yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pertahanannya sudah rapuh. Satu dorongan lagi, dan dia tidak akan bisa menahannya. Laras digiring keluar ruangan tanpa menoleh. Para penyidik menatap Joko dengan semangat baru. Mereka tahu, kebenaran tinggal selangkah lagi. Malam itu, Joko berdiri di depan papan besar di ruang tim penyidik. Wajah Galang terpampang di tengah, dikelilingi oleh foto-foto, bukti, dan catatan. Joko menatap foto itu lama,
lalu berbisik dalam hati, "Bersabarlah, Nak. Esok hari, rahasia ini akan pecah." Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sesuai rencana, tim penyidik menghadirkan saksi penting, seorang mantan pekerja keluarga bernama Pak Wito. Lelaki paruh baya itu duduk hanya beberapa meter dari Laras Wulandari di ruang interogasi. Ketika mata Laras bertemu dengan pandangan Pak Wito, ia buru-buru menunduk. Wajahnya pucat, jemarinya saling meremas di pangkuan. AKP Joko Prasetya membuka interogasi dengan suara mantap. "Bu Laras, kemarin Anda hanya mengaku telah menampar Galang. Tapi Pak Wito melihat lebih dari itu. Malam itu, hampir tengah malam, Anda berada di gudang. Anda menyalakan mesin, mengenakan jas hujan, dan membersihkan sesuatu. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Laras tampak gelisah, napasnya terdengar cepat. Ia sempat menggelengkan kepala, tetapi Joko menekan lagi dengan nada yang lebih tajam. "Bukti forensik sudah jelas. Saksi juga ada. Tidak ada jalan lain selain berkata jujur." Keheningan menekan ruangan. Pak Wito menatap Laras dengan sorot mata kecewa, seperti seorang ayah yang memandang anak yang tersesat. Laras akhirnya menutup matanya. Suara parau keluar dari bibirnya. "Malam itu, setelah saya menampar Galang, dia jatuh. Kepalanya membentur meja. Saya mencoba membangunkannya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya dingin. Saat itu saya sadar. Dia sudah tiada." Ia berhenti sebentar, tangannya meremas sisi kursi. Air matanya mulai menetes. "Saya ketakutan. Saya membayangkan penjara, membayangkan semua orang akan menuding saya. Saya merasa hidup saya akan hancur. Jadi saya menyeret tubuhnya ke gudang. Pikiran saya saat itu hanya satu, kalau tidak ada jejak, tidak ada yang bisa membuktikan apapun." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar hebat. "Saya menyalakan mesin di sana. Saya berusaha untuk menghilangkan semua bekas. Setelah itu, saya menyiram lantai dengan air dan detergen. Saya mengganti karung-karung pakan ayam. Saya membuang apapun yang bisa menjadi bukti. Saya pikir dengan begitu, semuanya akan lenyap." Laras menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh deras. "Saya salah besar. Semuanya karena rasa takut kehilangan. Takut kehilangan rumah, usaha, dan nama baik. Setiap kali saya melihat Galang, saya selalu merasa dia adalah sebuah ancaman yang suatu saat akan menggusur saya. Malam itu, saya benar-benar kehilangan kendali." Joko mencondongkan tubuhnya. Suaranya tajam namun terkendali. "Bu Laras, ini bukan sekadar kepanikan. Anda tidak hanya menampar. Anda membuat sebuah rencana setelahnya. Anda membersihkan, menutupi, dan menyusun cerita bahwa Galang kabur dari rumah. Itu bukan tindakan spontan. Itu adalah sebuah pilihan yang sadar." Laras terdiam lama. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Ya, saya mengakuinya. Saya telah memilih jalan itu. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat." Ruangan sunyi. Para penyidik menulis dengan cepat setiap kata yang terucap. Pak Wito menunduk, wajahnya muram. Joko menghela napas panjang, lalu memberi kode. Semua yang hadir tahu, pengakuan ini adalah potongan terakhir dari puzzle panjang yang telah mereka susun.
bukti forensik, saksi mata, dan kini pengakuan lisan. Semuanya sudah lengkap. Laras berdiri dengan lemah ketika digiring keluar ruangan. Ia tidak lagi berusaha untuk melawan atau menyangkal. Wajahnya pasrah, tatapannya kosong menunduk ke lantai. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi berarti. Joko berdiri, memandang timnya. Teman-teman, tugas kita belum selesai. Kita susun berkas perkara ini. Kita bawa semua bukti ke pengadilan. Biarlah hukum yang akan menjatuhkan putusan. Yang terpenting, kebenaran sudah terungkap. Para penyidik mengangguk. Meskipun hati mereka terasa berat setelah mendengar pengakuan yang mengerikan itu, mereka tahu bahwa keadilan kini telah memiliki pijakan yang kokoh. Malam itu, Joko kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap wajah Galang di papan catatan. Dalam hati, ia berbisik, "Tenanglah, Nak. Kebenaran sudah muncul ke permukaan." Beberapa bulan setelah pengakuan penuh itu, kasus Laras Wulandari akhirnya bergulir ke meja hijau. Ruang sidang Pengadilan Negeri Malang dipenuhi oleh masyarakat, jurnalis, dan kerabat korban. Semua ingin mendengar akhir dari kisah kelam yang selama berbulan-bulan telah menghantui Dau dan sekitarnya. Laras dibawa masuk dengan pakaian tahanan berwarna abu-abu. Wajahnya jauh berbeda dari sosok anggun yang dulu dikenal sebagai nyonya rumah besar. Kini, ia tampak letih, matanya kosong, dan langkahnya berat. Tidak ada senyum, tidak ada air mata, hanya diam seolah telah menerima nasibnya. Hakim membuka persidangan dengan suara yang tegas. Jaksa penuntut umum memaparkan kronologi panjang, mulai dari pertengkaran malam terakhir, bukti-bukti forensik yang ditemukan di gudang, kesaksian pekerja lama, hingga pengakuan Laras sendiri. Semua dipaparkan dengan runtut dan tidak terbantahkan. Laras mendengarkan tanpa banyak reaksi. Sesekali ia menunduk, sesekali matanya tampak berkaca-kaca, tetapi ia tidak pernah mencoba untuk menyangkal lagi. Ketika majelis hakim memberinya kesempatan untuk membela diri, ia hanya berkata dengan lirih, "Saya menyesal. Tapi penyesalan saya tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan Galang." Ruangan sidang hening. Tidak ada suara sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya desahan panjang dari orang-orang yang hadir. Di bangku pengunjung, Pak Slamet Riyadi dan Bu Murni duduk berpegangan tangan. Wajah mereka dipenuhi air mata. Bukan karena merasa puas, melainkan karena luka kehilangan cucu tersayang tidak akan pernah bisa sembuh. Namun, setidaknya kebenaran sudah terungkap, dan cucu mereka telah mendapatkan keadilan. Hakim lalu membacakan putusan. Laras Wulandari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana disertai dengan upaya menghilangkan jejak. Hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan. Kalimat itu menggema, memenuhi ruangan. Laras terdiam, wajahnya tidak lagi menunjukkan perlawanan. Seolah semua energi telah hilang, hanya tersisa tubuh rapuh yang pasrah. Di luar ruang sidang, wartawan mengerumuni Pak Slamet. Dengan suara serak, ia berkata, "Kami sudah tua. Yang kami inginkan hanya satu, semoga tidak ada lagi keluarga yang mengalami nasib seperti kami. Jangan biarkan harta membuat hati manusia menjadi buta." Kalimat itu menyentuh hati banyak orang. Sebab di balik kasus ini, masyarakat melihat betapa rapuhnya manusia ketika dikuasai oleh ketakutan dan keserakahan. Seorang wanita yang awalnya tampak lembut bisa berubah menjadi sosok yang kejam hanya karena tidak ingin kehilangan harta dan kedudukan. Bagi AKP Joko Prasetya dan tim penyidiknya, kasus ini meninggalkan pelajaran yang besar. Tidak ada kejahatan yang sempurna.
Sepintar apapun pelaku berusaha menutupi, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Entah itu lewat bukti kecil, saksi mata, atau pengakuan yang akhirnya pecah oleh beban batin. Beberapa minggu setelah putusan, rumah besar keluarga Nugroho dijual. Pak Slamet dan Bu Murni memilih untuk hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Sebagian uang hasil penjualan mereka sumbangkan untuk sebuah panti asuhan, sebagai kenangan bagi cucu mereka yang tidak sempat meraih mimpinya. Kisah Laras dan Galang pun menjadi sebuah peringatan kelam bagi masyarakat Malang. Sebuah kisah tentang bagaimana ketamakan dan rasa takut bisa menuntun manusia pada jalan yang tidak terbayangkan. Setelah putusan dijatuhkan, suasana kota Malang masih dipenuhi oleh pembicaraan tentang kasus Laras Wulandari. Di warung-warung kopi, di pasar, bahkan di dalam angkutan kota, orang-orang membicarakan bagaimana seorang wanita bisa tega mengorbankan anak tirinya hanya demi harta dan kedudukan. Sebagian warga merasa lega karena keadilan telah ditegakkan, namun tidak sedikit pula yang merasa ngeri. Mereka sadar bahwa ketamakan bisa merusak hati manusia hingga sanggup menutup mata terhadap darah daging keluarganya sendiri. Di sekolah Galang, sebuah kursi kosong di kelas masih dibiarkan apa adanya. Guru-guru sepakat untuk tidak memindahkan bangku itu. Teman-teman Galang sering menaruh setangkai bunga kertas di atas mejanya sebagai tanda rindu. Di ruang guru, Bu Ani Pratiwi sering menunduk setiap kali mengingat senyum muridnya yang rajin dan penuh mimpi itu. Pak Slamet dan Bu Murni mulai menata hidup baru mereka di rumah kecil di pinggiran kota. Meskipun sederhana, di sana mereka merasa lebih tenang. Setiap pagi, Bu Murni menyiram bunga, sementara Pak Slamet duduk di teras membaca koran. Sesekali, air mata mereka masih jatuh ketika teringat Galang, tetapi kini mereka belajar untuk menerima bahwa cucu mereka sudah damai. AKP Joko Prasetya juga tidak mudah melupakan kasus ini. Pada malam-malam tertentu, ia akan duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto-foto yang pernah ia tempel di papan penyidikan. Di sana, masih ada wajah Galang yang muda dan penuh harapan. Dalam hati, Joko sering berbisik, "Nak, semoga di tempatmu sekarang kau tenang. Perjuangan kami menyingkap kebenaran ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk memberi pelajaran kepada semua orang, agar tidak lagi ada keluarga yang hancur oleh keserakahan." Kasus ini membuat Joko lebih menghargai keluarganya sendiri. Setiap kali pulang ke rumah, ia akan meluangkan waktu lebih banyak untuk istrinya dan kedua anaknya. Ia sadar bahwa harta bukanlah tujuan akhir dari hidup, melainkan kasih sayang dan kebersamaanlah yang memberi arti sesungguhnya. Bagi masyarakat Malang, tragedi ini menjadi sebuah pengingat abadi. Harta bisa hilang, tetapi kejujuran dan cinta kasih adalah warisan sejati yang tidak akan pernah pudar. Orang tua dan anak cucu perlu saling mendengar, saling menjaga, agar tidak ada lagi yang merasa asing di rumahnya sendiri. Malam itu, Joko berdiri di halaman rumahnya, menatap langit Malang yang bertabur bintang. Ia menarik napas panjang. Di balik gelapnya kasus yang baru saja ia tangani, ia menemukan secercah terang. Sebuah pelajaran hidup bahwa kebenaran memang bisa tertunda, tapi tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya. Hari-hari berlalu, tetapi jejak kisah Galang masih terasa di hati banyak orang. Di setiap sudut kota, cerita itu menjadi bahan renungan. Tidak sedikit yang merasa tertegur, menyadari bahwa rumah seharusnya menjadi tempat raman bagi seorang anak, bukan justru menjadi ruang yang penuh dengan tekanan dan rasa takut. Di kampung sekitar Dau, warga sering berkumpul selepas maghrib. Obrolan mereka tidak lagi sekadar soal panen atau harga kebutuhan, tetapi juga tentang arti mendidik keluarga dengan kasih sayang.
Seorang bapak tua berkata lirih kepada tetangganya, "Kita boleh miskin harta, tapi jangan sampai miskin hati." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Pak Slamet dan Bu Murni tetap menjadi sosok yang dihormati di lingkungannya. Meskipun didera kehilangan yang begitu besar, mereka tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, mereka memilih untuk berbagi dengan anak-anak yatim di panti asuhan. Langkah itu membuat banyak warga kagum. Dari kesedihan, mereka melahirkan ketulusan, dari luka, mereka melahirkan kebaikan. AKP Djoko Prasetya pun terus melangkah menjalankan tugasnya. Namun, di setiap kasus baru yang ia tangani, ia selalu mengingat pesan dari Galang bahwa seorang anak hanya butuh didengar dan dipeluk. Ia sering berkata kepada timnya, jangan pernah remehkan hal kecil, karena kadang justru hal sepele yang menjadi kunci dari sebuah kebenaran. Kisah ini akhirnya menyebar lebih luas melalui berita, media sosial, dan cerita dari mulut ke mulut. Banyak yang menuliskan pendapat mereka. Ada yang marah, ada yang bersedih, dan ada yang berharap tidak ada lagi keluarga yang bernasib sama. Semua sepakat bahwa kasih sayang adalah benteng terkuat dalam hidup. Di sekolah Galang, guru-guru mengadakan acara doa bersama. Mereka berpesan kepada murid-murid agar menghargai orang tua dan jangan takut untuk bercerita ketika ada masalah di rumah. Dari situ, lahir kesadaran baru bahwa komunikasi dalam keluarga adalah pondasi yang tidak boleh retak. Ketika matahari sore menyorot kota Malang, suasana menjadi tenang. Angin membawa aroma tanah basah dari ladang yang baru saja diguyur hujan. Di balik alam yang damai, ada pesan yang tertinggal dari tragedi ini, bahwa ketamakan hanya akan membawa kehancuran, sementara kasih sayang dan kejujuran adalah warisan yang akan abadi. Senja menutup langit Malang dengan warna jingga keemasan. Dari sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Pak Slamet dan Bu Murni duduk berdampingan di beranda. Angin sore berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari kebun. Meskipun hati mereka masih diliputi luka kehilangan cucu, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Mereka tahu bahwa doa yang mereka panjatkan setiap malam kini telah menemukan jalannya. Galang memang sudah tiada, tetapi kebenaran tentangnya tidak akan pernah terkubur. Di pangkuan Bu Murni, ada sebuah album foto lama. Jari tuanya menyusuri gambar Galang kecil yang sedang tersenyum polos. Ia teringat masa-masa ketika cucunya sering berlari di halaman, tertawa riang sambil membawa layangan bambu buatan sendiri. Air mata kembali jatuh, namun kali ini bukan hanya karena duka. Ada rasa syukur bahwa cucunya telah meninggalkan jejak cinta di hati banyak orang. Pak Slamet menepuk lembut bahu istrinya. Ia berkata pelan, "Kita tidak bisa lagi memeluk Galang di dunia ini, tapi kasih sayang kita untuknya tidak akan pernah hilang." Bu Murni mengangguk. Mereka berdua berjanji akan menjaga kenangan itu dengan cara berbagi kebaikan kepada sesama. Di sekolah, teman-teman Galang mengadakan acara kecil untuk mengenangnya. Di depan kelas, dipasang sebuah papan bertuliskan Galang Saputra, sahabat yang penuh mimpi. Semua murid menuliskan doa dan harapan mereka di kertas warna-warni, lalu menempelkannya di papan itu. Ada yang menulis, "Semoga tenang di surga." Ada pula yang menulis, "Semoga cita-citamu menjadi inspirasi bagi kami." Guru-guru ikut meneteskan air mata, tetapi juga merasa bangga karena Galang telah memberi pelajaran yang berharga meski hidupnya singkat. AKP Djoko Prasetya pulang larut malam setelah menutup berkas perkara. Ia berdiri lama di halaman rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Dalam hati, ia berbicara seakan kepada Galang, "Nak, kasusmu membuat kami semua belajar.
Belajar bahwa tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Belajar bahwa keserakahan hanya membawa petaka. Dan yang paling penting, belajar bahwa keluarga adalah harta terbesar yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta dan kejujuran lebih berharga daripada harta sebanyak apapun. Rumah yang megah tidak ada artinya jika di dalamnya tidak ada ketulusan. Kekayaan tidak akan berguna jika hati dikuasai oleh rasa takut dan iri. Sebaliknya, rumah yang sederhana bisa menjadi surga jika dipenuhi oleh kasih sayang. Banyak warga Malang yang mulai lebih peduli pada keluarga mereka setelah tragedi ini. Seorang bapak di pasar memilih untuk pulang lebih awal setiap malam agar bisa makan bersama anak istrinya. Seorang ibu rumah tangga berjanji untuk lebih banyak mendengarkan curahan hati anak remajanya. Perubahan-perubahan kecil ini adalah buah dari penderitaan yang dialami oleh keluarga Slamet, sebuah pengingat agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Pak Slamet dan Bu Murni kini sering menerima tamu. Ada mahasiswa yang datang untuk menulis penelitian tentang kasus Galang. Ada pula guru yang mengajak murid-muridnya berkunjung agar bisa belajar langsung tentang arti ketulusan. Meskipun hati mereka masih rapuh, pasangan tua itu tidak pernah menolak. Mereka percaya bahwa kisah pahit yang menimpa keluarga mereka bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Laras Wulandari sendiri kini menjalani hari-hari yang panjang di balik jeruji besi. Di penjara, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik senyum palsu atau kekuasaan. Wajahnya lelah, rambutnya kusut, dan tatapannya kosong. Penyesalan datang terlambat, tetapi itulah harga yang harus ia bayar atas keputusan yang pernah ia ambil. Harta yang ia pertahankan dengan cara yang kejam akhirnya hilang, dan yang tersisa hanyalah kesepian yang tidak bertepi. Dari kejauhan, masyarakat hanya bisa mengingatnya sebagai contoh kelam tentang bagaimana ketamakan bisa menghancurkan segalanya. Bukan untuk dicaci, tapi untuk dijadikan sebuah peringatan. Sahabat semua, hidup ini memang penuh dengan cobaan. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan kelimpahan. Yang paling berat justru ketika kita dihadapkan pada pilihan antara cinta dan keserakahan. Laras memilih jalan yang salah, dan akhirnya tenggelam dalam penyesalan. Sementara Galang, meskipun hidupnya singkat, telah meninggalkan sebuah pesan abadi. Pesan itu sederhana namun mendalam, bahwa kasih sayang tidak boleh dikalahkan oleh harta, bahwa keluarga harus dijaga dengan hati yang tulus, dan bahwa komunikasi serta perhatian kecil bisa menyelamatkan masa depan seseorang. Mari kita semua belajar dari kisah ini. Jika kita memiliki anak atau cucu, luangkanlah waktu untuk mendengar mereka. Jika ada masalah dalam keluarga, hadapilah dengan sabar dan bijaksana. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan apa yang telah kita bangun bertahun-tahun.